Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Maestro Mobil Jogja. Bagaimana kabar para pemirsa semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di belakang saya ini ada sebuah mobil yang cukup unik dari segi bentuk. Pertama kali saya melihat, saya kira oh ini adalah sebuah Suzuki Carry. Tapi setelah saya lihat lebih lanjut, bukan, ini seperti sebuah Suzuki Karimun. Tapi setelah saya teliti lebih detail lagi, ternyata kedua tebakan saya itu salah, pemirsa. Lantas mobil apakah ini? Ini adalah Suzuki Every. Seperti apa detailnya, seperti apa fiturnya, mobil ini sangat 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 menarik untuk dibahas. Langsung aja kita ke mobilnya. Oke pemirsa, yang pertama kita mulai dari eksterior bagian kepala atau bagian wajah. Sekilas memang seperti Karimun kotak ya, akan tapi bisa pemirsa lihat di sini ya. Untuk hidungnya dia tidak terlalu mancung ya, dia hanya pesek aja. Kemudian di bagian tengah dia ada grill dengan desain yang horizontal. Kemudian untuk headlampnya dia cukup cakep ya dia untuk mobil station ya. Untuk mobil station headlampnya cukup cakep dan sudah dilengkapi dengan fog lamp di bagian bumper depan. Baik, untuk kemudian di bagian sini kaca depannya besar ya, sehingga dia visibilitas penumpang maupun driver ini sangat luas. Dan kemudian untuk bagian side atau bagian samping bisa kita lihat ini menarik ya. Kita mulai dari bawah dulu ya mungkin. Untuk bagian bawah ini velgnya masih orinya ya. Untuk velgnya dia masih ori bawaan Suzuki Every dengan profil ban 175/65 ring 14. Dan untuk kondisi bannya sendiri dia masih 60%. Kemudian di bagian sini ada lampu sen di bagian samping ya, yang dia menonjol keluar. Dan kemudian untuk ini bisa pemirsa lihat, untuk model talang airnya dia masih seperti mobil-mobil lama ya. Dia model talang airnya talang air model parit ya. Kemudian untuk kondisi talang airnya sendiri juga dia masih utuh dari depan sampai belakang, baik kiri maupun kanan dia masih utuh. Kemudian di sini ada talang air tambahan, dia variasi aja sih sebenarnya. Kemudian yang menarik, hal menarik berikutnya, ini pintunya sliding. Bisa pemirsa lihat, pintunya sliding. Dan untuk interiornya nanti akan saya tunjukkan. Saya akan membuat pemirsa terkejut. Baik, kita lanjut ke bagian agak belakang ya sekarang. Oke pemirsa, sekarang inilah tampilan dari sebuah Suzuki Every. Kalau dilihat dari belakang, bisa pemirsa lihat sendiri di bagian atas di sini sudah ada spoiler ya, biar tampilannya makin cakep. Dan di spoiler sendiri dia sudah ada lampu rem ya, dia di bagian atas akan menyala dengan terang ketika mengerem. Kemudian di bagian belakang juga sudah ada washer. Ini unik ya, bagian belakang sudah ada washer dan juga sudah dilengkapi wiper, sehingga kita sebagai driver tidak perlu khawatir kalau bagian kaca belakang ini terkena hujan ataupun kotor, kita bisa bersihkan dari driver. Kemudian di bagian sini bisa pemirsa lihat untuk stop lampnya dia cakep, dia nggak alay ya, dia nggak lebay, dia simple aja untuk model stop lampnya. Dan untuk trunk lid di sini dia chrome ya, jadi bisa nampak mewah. Dan untuk ini dia identitas dari mobil ini, Suzuki Every ya, Suzuki setiap. Suzuki Every. Kemudian kita akan sedikit menyingkap interior dari sebuah Suzuki Every ini. Saya akan mulai membuka dari pintu bagasi. Untuk pintu bagasinya dia tidak ke samping ya, tapi dia ke atas dengan bukaan pintu 100%. Dan ini jenengan pemirsa juga bisa melihat untuk interior sekilas seperti ini. Apabila dilihat dari belakang sangat lega, dan bisa diperlihatkan untuk pintu bagasi dia mulai dari sini, dari ujung sana sampai ke bagian ujung-ujung lipetan.
dia masih utuh. Selain dia bebas tabrak, silen pabriknya juga masih utuh. Overall mobil ini sangat utuh ya. Kemudian untuk space bagasi bisa diperlihatkan untuk mengakomodasi 6 orang. Space bagasi yang bisa pemirsa dapatkan ya saya bilang cukup kecil. Akan tapi kalau pemirsa membutuhkan space bagasi yang lebih besar dengan mengurangi penumpang, pemirsa hanya cukup menarik dua tuas yang ada di sisi kiri dan kanan ini untuk melipat jok ketiga ini, jok baris ketiga ini. Dan ini bisa pemirsa lihat di sini ya. Jadi untuk desain joknya sendiri dia ada handle seperti ini ya. Jadi ini memang jok yang sangat mudah untuk dilepas ya. Apabila user dari customer ingin merubah konfigurasi mobil ini dari 6 seater menjadi 4 seater dengan space bagasi yang lebih besar. Oke, sekarang kita ke bagian sisi sebelahnya ya, sisi kanan. Untuk sebelah kanan, secara visual tidak ada bedanya, mulai dari talang air, kemudian kondisi talang air yang model parit juga tidak ada bedanya, termasuk di sini ada sliding door, tidak ada bedanya. Dan untuk bodi juga dia masih kaleng, dan mungkin ini menjadi sesuatu yang unik juga untuk lubang bensin dia ada di sini. Dan selain bodinya yang dia masih tipis, masih kaleng, catnya juga masih orisinil. Oke. Cilukba, Anda terkejut, saya juga terkejut ketika pertama kali saya melihat interior dari sebuah Suzuki Every. Saya juga terkejut. Kita mulai dari tampilan dari door trimnya ya. Untuk door trim bisa pemirsa lihat di sini bahannya hard plastik ya, plastik keras. Akan tapi di bagian sini, di bagian tengah ini bahannya bagus banget ya. Bahannya dia kain tapi kainnya kain bagus. Kemudian untuk handle-nya chrome dan panel power window di sini, handle di sini, dan untuk door pocket atau kantong pintu dia kecil aja. Dan untuk door locknya dia masih mempertahankan desain stesen pada umumnya. Kemudian bisa dilihat di pada dashboard kiri ya. Di pilar A ini ada yang unik, dia di sini ya, untuk handle-nya dia kayak stesen pada umumnya. Kemudian untuk dashboard bagian kiri depan bisa pemirsa lihat mulai dari kiri ini ada kisi AC yang dia masih utuh ya, ini untuk kisi AC-nya. Kemudian di desain dashboard kiri depan ini ada sebuah cekungan yang bisa pemirsa pakai untuk naruh-naruh bahan, barang-barang juga bisa. Kemudian untuk lacinya dia nggak terlalu besar tapi bisa buat naruh 2-3 botol di dalam sini. Dan untuk panel tengah di sini ada 2 kisi AC, kemudian pengaturan AC-nya ya bisa pemirsa lihat di sini. Pengaturan lubang AC yang cukup lengkap. Di sini juga ada katup, ada termostat. Dan untuk head unitnya dia single din. Di bagian bawah ada laci penyimpanan, ada asbak juga, ada power output, dan ini yang menarik, matic. Ini mobil matic pemirsa. Dan ini di tengah ini adalah lubang untuk buka bensinnya. Jadi nggak seperti mobil pada umumnya yang ada di bagian kanan, ini ada di tengah. Begitu juga dengan knob buat reclining ya, dia ada di tengah seperti ini. Ini ada di tengah, jadi jangan nyari di sebelah luar ya, di sisi luar enggak ada apa-apa. Kemudian kita naik dulu ke sini. Nah, untuk spion tengah masih biasa, dan di bagian kiri dan kanan ada sun visor, dan bagian tengah ada tempat buat naruh kacamata. Dan saya akan membuat Anda terkejut lagi ketika melihat atas. Di sini ada sunroof yang menurut saya ini sunroof yang besar. Jadi ini surprisingly ya buat saya, ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalam sebuah station, sebuah mobil station, ada sunroof yang besar menurut saya. Dan ini membuat
saya kira membuat siapa saja terwah-wah loh, kok bisa itu kan. Ada sunroof di dalam sebuah mobil station, dan bisa pemirsa lihat untuk bagian jok kedua dan ketiga itu ada kisi AC di sisi kiri dan kanan. Artinya AC-nya tidak double blower tapi bisa dibilang multi blower ya, karena di setiap baris akan mendapatkan semburan udara dingin yang tentu saja akan menyebarkan udara dingin lebih cepat ke dalam kabin. Dan selain itu bisa pemirsa lihat pada jok row kedua ini captain seat ya, jadi tidak ada jok pada bagian tengah, akan tapi dia konfigurasinya captain seat. Selain itu juga bahan dari joknya ini juga bagus ya, artinya dia blue true, cakep banget ini mobil. Baik, kita akan geser ke driver seat. Pertama kita mulai dari sisi door trim. Untuk door trim dari driver seat ini sendiri tidak ada bedanya ya, hanya perbedaan ada di sini. Di sini ada central power window. Kemudian yang detail ya, yang banyak hal yang baru ini ada di bagian sini. Yang pertama di sini ada tombol fog lamp. Kemudian di bagian kiri dan kanan ini merupakan kontrol untuk AC yang ada di baris kedua dan ketiga yang ada di belakang. Jadi driver memiliki kontrol penuh untuk menyalakan atau menonaktifkan AC, termasuk kompresornya. Kemudian di bagian sini ada defogger untuk menghilangkan kabut, untuk menghilangkan embun. Kemudian di bagian sini ada tombol on off untuk wiper belakang, termasuk di bagian ini adalah tombol untuk motor washer di bagian belakang. Kemudian bisa kita lihat untuk setirnya dia palang 3, dan setirnya bisa diatur untuk tiltnya ya. Untuk tiltnya bisa diatur. Kemudian di sini bisa dilihat untuk setirnya, setirnya sudah airbag, meskipun masih single airbag, tapi untuk setirnya driver seat dia sudah mendapatkan airbag. Dan untuk instrumen cluster dia sudah cukup lengkap, ada speedometer, ada tachometer, ada jarum bensin, temperatur, dan juga indikator yang menunjukkan transmisi. Baik pemirsa, untuk bagian hidung, di dalam sebuah hidung dia tidak terdapat mesin di sini ya. Untuk mesinnya dia seperti stesen pada umumnya. Dia untuk mesin ada di bagian bawah jok depan, dan untuk depan, bagian depan sini dia hanya ada radiator, kemudian reservoir, dan ada tempat penyimpanan untuk dongkrak dan juga tampungan motor washer buat wiper. Dan untuk kap depannya bisa dilihat, untuk kap depannya dia juga sama utuhnya bagian depan sini. Bahkan juga bisa dilihat untuk afronnya juga masih utuh, dan stiker-stiker juga masih ada. Di sini ini juga ada stiker yang dia masih tulisan Jepang ya, karena ini mobil CBU build up. Seperti itu. Baik pemirsa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk review singkat terkait mobil Suzuki Every. Dan bagi pemirsa yang ingin menanyakan spek atau spesifikasi dari unit ini adalah Suzuki Every tahun 2004. Transmisinya otomatis, 1300 cc, 4 speed. Dan untuk harganya kami buka di harga Rp59.900.000. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui atau ingin update stok kami, bisa diakses di website kami di www.maestromobiljogja.com. Di dalam website sudah ada kontak person yang bisa dihubungi, termasuk price list unit-unit yang ada di stok kami, termasuk juga di sana ada mekanisme atau simulasi terkait pembiayaan secara kredit. Oke, itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.